Dan ini letaknya, bubur ini namanya bubur ayam Palagan. Dia itu di dalam Ruko Pulau Mas dan sudah pernah pindah. Sebelumnya letaknya nggak di situ. Nah, kita akan ke sana untuk mereview makanan ini. Jadi kalau saya sampai 20 tahun langganan, itu artinya rasanya enak betul dan nggak tergantikan. Dan memang bagi saya tukang bubur ini ya, buburnya itu kayaknya nggak ada di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini mau datang ke tukang bubur di daerah Pulau Mas. Tukang bubur ini sebenarnya legenda kalau bagi keluarga saya, karena kami berlangganan lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi terus berlangganan hingga hari ini gitu ya. Dan ini letaknya, bubur ini namanya bubur ayam Palagan. Dia itu di dalam Ruko Pulau Mas dan sudah pernah pindah. Sebelumnya letaknya nggak di situ. Nah, kita akan ke sana untuk mereview makanan ini. Jadi kalau saya sampai 20 tahun langganan, itu artinya rasanya enak betul dan nggak tergantikan. Dan memang bagi saya tukang bubur ini ya, buburnya itu kayaknya nggak ada di tempat lain. Nah, seperti apa? Ikuti terus video ini. Sampai ketemu di lokasi ya. Nah guys, kita udah sampai nih ya di pertokoan Pulau Mas, di kompleksnya ini. Nah disinilah bubur ayam Palagan itu berjualan. Kita udah pesen ya, jadi ini ada buburnya satu nih, kita pesen semua satu. Dan kemudian ini namanya kuah pindang. Nah kuah pindang ini ada apa yang namanya ampela ya, sate ampela, dan juga ada telur. Nah ini biasanya orang akan mencampurkan air ini ke sini karena itulah yang menjadi ciri khas yang perbedaan rasa tadi ya. Dan ini bubur ini tuh ada bawang goreng. Kalau yang nggak suka ya bilang. Kemudian ada daun seledri ya. Lalu nah ini ciri khasnya lagi nih yang nggak ada di tempat bubur lain adalah kerupuk. Ini kerupuk tapi bentuknya tuh seperti bihun digoreng garing gitu ya. Dia kecil-kecil. Dan ini sebenarnya kerupuk gitu. Nah lalu yang saya paling suka sebenarnya adalah cakwe ya. Nah tidak lupa ada suwir-suwir ayamnya. Nah bubur ini sih terasanya itu tidak cair gitu. Jadi dia agak kental, gurih ya. Nah kita akan sama-sama yang lihat. Dan ini adalah bubur yang menjadi langganan memang keluarga saya. Legenda malah dari anak-anak saya masih kecil. Sekarang dia udah punya anak gitu ya, jadi lebih dari 20 tahun kami berlangganan bubur ini. Nah kalau bagaimana sih sampai 20 tahun lebih itu berlangganan? Nah kita mau cobain ya, ini rasa dari bubur ayam Palagan. Oke, kita akan makan bareng-bareng ya. Dan saya model orang yang kalau makan bubur nggak pernah dicampur, jadi dibikin utuh lalu saya kasih kuah. Oke ya, kita akan mulai nyobain seperti apa rasanya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe ya. Kita akan coba, dan sebelumnya tentu saya akan berdoa dulu. Oke, kita coba ya. Nah bagi yang memang suka sama tambahan kerupuk, ini bisa kayak gini. Ini sih cuma 1.000 ya. Kalau ini nih 2.000 rupiah emping ya. Saya nggak makan emping, tapi kadang-kadang saya nambahin kerupuk ini ya. Kita coba. Jadi caranya dicampur. Ya kalau nggak suka nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau saya sih menyukai ya. Oke. Ini saya pakai telur. Sebenarnya saya udah nggak makan ampela ya, karena umur. Tapi kita coba. Nah saya tadi udah bilang ya, saya bukan model yang dicampur. Jadi utuh kayak gini. Ya, ini ada campuran semuanya nih, mulai dari kerupuk sampai cakwenya ya.
Wah, ini menambah aroma gurih. Campuran kecil-kecil dan banyak begini itu apa ya? Membalut bubur ini dengan cita rasa beragam gitu dan enak banget. Nah, ini ada telurnya ya, pindang telurnya. Ini memang apa, coklat gitu ya. Nih kayak gini ya kalau dipotong ya. Oke, saya udah selesai nih ya, makan buburnya udah dibersihin. Dan tadi tim YouTube Junaretno Listiarti juga mereka nyobain. Kalau mereka sih baru pertama kali ya. Dan waktu saya tanya seperti apa, rasanya enak. Kalau saya sih udah 20 tahun lebih. Jadi rasanya nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Dan kalau kami terus-menerus ke sini ya Bu ya, itu artinya kan memang enak. Dan pelanggannya bukan cuma saya, banyak banget pelanggan Ibu ini. Bahkan tadi ceritanya tuh kata udah dari Cimanggis, Cibubur ya Bu ya, yang datang jauh-jauh tuh untuk mencoba bubur di sini. Nah sebelumnya nih Bu, nggak kenal kan maka nggak sayang. Ibu namanya? Ibu Imas. Ibu Imas. Ibu Imas aslinya dari? Kalau turunan sih turunan Jawa ya, Surabaya. Oh ya? Mama saya. Kalau bapak saya orang Cirebon. Oh Cirebon, Jawa Barat. Jadi campuran Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Tapi kalau suami? Suami asli orang Sukabumi. Oh, asli dari Sukabumi. Ini nama buburnya Palagan tuh apa itu Palagan? Palagan tuh nama tempat ya di Sukabumi. Di sana kan ada Monumen Perjuangan. Jadi suami saya tuh ngambil Palagan Perjuangan tuh ya, kita kan berjuang dari nol nih Bu. Dari Barat Seliter sampai sukses gini gitu ya. Jadi butuh perjuangan. Jadi ngambil itu aja. Ngambil itu aja. Udah berapa puluh tahun sih? Suami saya sih yang awalnya tahun 86 di Kayu Putih. Oh Kayu Putih ya, dulu saya sempat di sana waktu anak saya masih kecil-kecil tuh. Di sana 30 tahun. Oh. Februari 2016 baru pindah ke pertokoan Pulau Mas. 2016 baru pindah ke sini. Oh, jadi sebelumnya di sana cukup lama ya. Terus baru pindah ke sini. Di sana juga ada biaya untuk sewa tempat di sini? Ada sih, ada. Tapi lebih mahal di sini atau di sini? Sama aja deh kayaknya gitu. Sama ya kalau secara itu. Tapi lebih nyaman di sini kayaknya. Lebih nyaman di sini, tempatnya enak, parkirannya juga luas. Gitu. Terus orang bisa pilih duduk di mana. Kalau di sana kan memanjang ya, dari dulu saya ingat sampai rebutan kursi gitu. Meja cuma satu sampai ngampar di bawah kan. Iya. Dan saya kadang-kadang makan di mobil waktu itu karena memang nggak dapat tempat gitu. Parkiran juga cuma satu baris ya. Kalau sini kan bebas. Terus aman juga iya gitu. Terus juga nggak berisik ya. Kalau di sana kan pinggir jalan banget ya Bu ya. Nah ini kalau jualan itu dari jam berapa Bu? Kalau jualan sekarang kita buka jam 6:30 ya. Jam 6:30. Kalau habisnya sih nggak tentu, kadang jam 9. Kalau kita nunggu yang jauh-jauh kadang-kadang sampai jam 10, setengah 11 gitu. Oh, itu kalau hari kerja. Kalau hari Sabtu Minggu? Weekend ya. Oh, weekend. Hari biasa juga kalau misalnya ada orang bank nih lagi meeting, Bu aku meeting katanya. Nanti habis meeting aku situ jam berapa? Setengah 10. Aku nungguin. Karena kan gitu. Karena kan pelanggan ya. Kita benar-benar lah. Pelayanan juga ya gitu. Tapi memang rata-rata tutup setengah 10 atau jam 10 gitu ya? Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak ke kontrol nih dagang jam 8, setengah 9 udah habis. Ya udah nutup, karena nggak ada yang pesan kan. Bet-bet ngelayanin gitu, nggak ada berhentinya. Kita setengah 9 udah habis lah gitu. Oh, sehari itu berapa mangkok ya Bu? Kalau hari biasa saya mencapai 300 porsi lah. 300 porsi, luar biasa ya. Kalau Sabtu Minggu 500 porsi. Saya lupa dulu tuh pertama kali. Oh jadi hari kerja 300, hari itu sampai 500 ya. Saya tuh lupa ya dulu dari harga berapa ya waktu saya di sana. Anak saya masih kecil gitu. Kalau pertama sih tahun 86 suami saya jual 500. Kayaknya kalau ibu mah udah zaman satu porsinya udah 7.000 deh. Oh gitu ya. Zaman 7.000 gitu. Kuncinya ikut. Jadi tuh dari 7.000 sekarang udah 14.000 seporsi. Berarti udah 2 kali lipat ya. Iya. Ini betul-betul memang luar biasa ya perjuangannya. Ibu anaknya berapa Bu? Saya anaknya 4. Dan semuanya? Alhamdulillah sih sekolah semua ya. Yang paling besar
Lagi skripsi, dia sekolah komunikasi di Jayabaya. Oh, Universitas Jayabaya. Yang nomor 2 nih lagi Jayabaya loh. Yang nomor 2 yang perempuan lagi insya Allah nih besok sidang. Dia insya Allah kalau lulus sarjana hukum. Oke. Yang berikutnya? Nomor 3 SMK kelas 3 itu di pesantren Darul Furqon di Bogor. Nomor 4 juga SMP kelas 1 di pesantren Darul Furqon. Oh, 2 di pesantren gitu ya. 2 sudah kuliah ya. Iya, udah mau selesai alhamdulillah lah. Luar biasa ya. Dari bubur ini bisa nyekolahin, nguliahin, bahkan nih kalau di pesantren kan nggak murah, Bu. Iya. Biaya hidupnya, makannya ditanggung ya. Berarti ada 4 anak ya, dan 2 ternyata sudah mau selesai ya. Ini kalau mulai masak gitu, itu jam berapa tuh? Kalau misalnya untuk goreng-goreng kayak goreng bawang, kayak gitu ya, kerupuk, emping, itu saya mulai habis asar. Oh, misalnya hari ini habis asar, habis untuk asar besok? Jam 3, jam 3. Selesai pekerjaan tuh jam 10 malam. Nanti saya jam 1 udah di dapur. Bikin kuah sate, bikin bubur. Itu sampai jam 5 subuh. Iya. 5 subuh? Jadi jam 1 itu udah ya? di dapur. Makanya kan kalau ada weekend, ada yang suka pesan sate itu jam 12, jam 1 dia udah tahu saya tuh di dapur. Bu, aku pesan ampel ayam, pesan khusus, karena dia tahu saya ada di dapur gitu. Udah apa? Udah apa. Ibu langganannya dari mana aja sih? Langganannya kalau misalnya untuk daerah Bekasi, Harapan Indah banyak. Pulau Gebang sampai Karawang ada. Kalau Jakarta Utara mungkin ya Pelumpang, Semper, Priuk. Oke. Sampai apa tuh Sukapura ya? Sukapura ya Semper. Nyampe. Kok Ibu bisa hafal pelanggan sih? Misalnya kan Ibu tadi dengan keluarga saya ya. Jadi pasti minta sambelnya satu. Itu gimana itu cara Ibu? Kalau saya gini, saya anggap yang pembeli itu keluarga ya. Oke. Jadi kita bersahabat lah, berkeluarga. Jadi saya ngingetin aja nih kesukaannya tuh apa sih. Kecuali kalau dia ada perubahan kesukaannya apa. Saya jadi kalau orang udah datang tuh saya udah tahu dia tuh kesukaannya apa, menunya kayak apa gitu. Sampai hafal ya? Sampai mereka waktu masih TK sampai sekarang udah kerja, kuliah apa, saya udah tahu nih anak bubur aja pakai ayam, kuahnya banyak, saya udah tahu gitu. Kayak ilo. Jadi saya daya ingatnya bener-bener gitu. Ya Allah, luar biasa ya. Dan memang sih aku langganan sama Ibu ini udah lama gitu. Sama Ibu apa tuh sambal satu? Wow, kita belinya pakai Gojek ya? Iya, pakai Gojek. Karena Ibu nggak ada di GoFood, kayaknya di GoSendnya adanya ya? Aku juga kaget ya, kok ada Gojek datang. Pas saya lihat kok aplikasinya GoShop. Mereka kayak belanja gitu. Kenapa saya nggak daftar GoFood gitu? Nggak daftar aja saya udah keteter, Bu, kalau Sabtu Minggu. Gojek udah ngejejer. Oh gitu? Makanya saya kasih nomor antrian kalau Sabtu Minggu. Karena saking banyaknya. Itu aja Gojek yang ngelayanin anak saya yang 2 ya. Maka prioritas lah. Saya ngelayanin pembeli yang lain, Gojek anak saya yang 2. Jadi bareng lah, seimbang gitu. Kasihan kan Gojek narik lagi gitu, narik order lagi gitu aja. Kalau di daftar kok makin banyak lagi. Aduh, nggak sanggup saya. Udah gitu kan waktunya juga singkat saya ya. Kalau misalnya saya dagang di rumah atau di resto tempatnya lama panjang waktunya, oke aja dah. Ini kan saya sampai jam 9, jam 10. Iya, jadi memang itu ya pilihan kenapa kemudian tidak masuk ke dalam aplikasi itu ya. Ini kalau ciri khas yang membuat orang ini ya, kalau saya sih nilainya ya Bu, bubur Ibu tuh nggak cair, jadi dan tapi nggak keras juga, jadi pas banget gitu. Dan sampai sore pun pernah kan gitu kejadian, sore nggak ada satu yang nggak dimakan, begitu dimakan juga tetap aja rasanya enak. Itu sebenarnya apa tuh rahasianya? Sebenarnya sih rahasianya gini ya, kita beras khusus, udah gitu cara pembuatannya higienis aja lah, higienis. Kita itu bahan-bahannya juga nggak dikurangin, nggak dilebihin, ngepas banget gitu, udah ada takarannya lah gitu. Udah apalah sama takarannya. Jadi saya mencoba sama suami itu jaga kualitas. Gimana sampai jangan berubah ya rasa, kan ada yang hari ini rasanya gini, besok begini. Oh, ini betul-betul dijaga kalau ya? saya dijaga gitu. Tapi yang bener sih, dari pertama kali saya ngerasain sampai sekarang rasanya sama. Bisa sampai kayak gitu ya? Berarti memang udah hafal banget ya tangannya, takarannya udah di luar kepala lah, udah nalar ya. Pernah juga nih dibawa meeting ke Surabaya 50 porsi ya, naik pesawat pernah buat meeting di sana. Oh, iya? Ke Medan pernah, sampai sana jam 5 sore baru dimakan. Tapi tetap kok nggak berair ya katanya tante, katanya. Alhamdulillah enggak, saya bilang gitu. Ke Bandung ke jauh udah nyampe nih Bu. Luar biasa. Keren banget. Nah kalau misalnya kan itu ya ada ciri kuah pindang, Ibu kan pernah cerita sama saya tuh.
Itu gimana tuh punya ide kuah pindang? Karena kan nggak ada tukang bubur lain kan. Yang punya resep Bapak ya. Yang punya resep Bapak. Jadi pertamanya bubur, aduh kalau bubur orang kan udah umum, santan, kunyit gitu. Terus si Bapak tuh, aduh apa ya, kita nyari yang lain aja gitu. Akhirnya bikin kuah pindang itu kreatif sendiri sih Bu. Tapi emang jadi enak banget sih, terasa beda. Itu yang bikin sukses kali ya. Dari kuahnya ngangenin banget betul. Kreasinya benar-benar luar biasa. Dan kayaknya saya belum nemuin juga sih tukang bubur lain yang kayak gini gitu ya. Nah kalau misalnya api, apelah dan lain-lain itu kan sampai empuk banget dan masuk banget tuh rasanya gitu. Meresap ya. Meresap itu gimana? Kan direbus Bu, direbus terus bumbunya juga digodoknya agak lama jadi si bumbu tuh meresap. Dan empuk ya. Yang empuk, jadi nggak ada istilah aduh ampela tuh apa ya keras dikunyahnya nggak bisa gitu. Jadi tua muda bisa menikmati lah gitu. Anak-anak juga kan enak gitu ya. Betul. Yang tua juga aki-aki yang ada giginya pasti bisa nikmatin. Gitu. Bu kalau suka dukanya apa Bu? Suka dukanya, kalau aku sih sukanya gini ya, alhamdulillah gitu. Saya dagang ibaratnya dalam suasana apapun saya ramai terus, alhamdulillah ya. Nikmatin aja lah berkah gitu. Betul. Walaupun lagi pandemi juga pandeminya. Kalau dukanya itu sih Bu ya, nama-namanya orang ada yang pro, ada yang kontra, itu aja. Ada yang suka berusaha ngegeser saya lah, gimana caranya lah gitu. Iya, biasalah persaingan. Cuman saya sabar aja lah, biarin namanya. Ibarat saya begini, pohon kelapa tuh makin tinggi, anginnya tambah kenceng gitu aja saya mah. Betul. Jadi ya, anggap itu ujian ya. Dan kita lolos ujian kan naik kelas berarti ya. Saya orangnya cuek juga Bu. Nggak terlalu banyak dipikirin. Kalau mikirin orang ada beresnya kan gitu. Stres malah kita. Iya. Rugi. Aku enjoy aja lah, gitu aja. Semangat aja deh. Semangat aja. Ini kayak ada susu kedelai itu titipan. Iya. Jadi saya tuh nggak menghalangi orang untuk mencari rezeki ya. Silakan aja mau titip apa aja. Kita termasuk gorengan, waktu itu kan saya berapa kali juga ada gorengan. Gorengan. Ada yang nitip, kadang saya juga yang suka bikin. Kadang kita gimana sempetnya aja. Luar biasa ya. Jadi sehari itu bisa 300 mangkok kalau hari kerja dan 500 mangkok kalau hari weekend ya, hari libur Sabtu Minggu. Ini luar biasa gitu ya. Jadi memang pelanggannya udah banyak banget. Dan yang hebat tuh pelanggannya ada yang dari TK sampai udah kerja, termasuk anak saya ya. Oke Bu, terima kasih banyak ya atas ceritanya. Ini menginspirasi banget ya, perjuangan banget dan puluhan tahun ya. Dan tidak apa ya, walaupun banyak rintangan tadi Ibu bilang, nggak usah dipikirin, jalanin aja terus gitu ya, positif terus gitu ya, sehingga bisa berhasil seperti sekarang. Dan tadi ya 4 anak loh ya, sekolah itu membiayai 4 anak kan luar biasa beratnya. Dan Ibu ternyata dengan Bapak berhasil untuk melalui itu semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Terima kasih banyak ya Bu atas obrolannya. Dan saya juga mohon maaf kalau suami saya ada kesalahan karena kita kan kenal sampai lebih dari 20 tahun ya. Oke. Oke, demikian video ini ya. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Kita akan ketemu lagi dengan video-video lainnya ya terkait dengan kulineran maupun tentang pendidikan dan anak. Ini adalah bagian dari mengedukasi juga, yaitu mencintai makanan-makanan Nusantara, makanan Indonesia yang nggak kalah enak dari makanan-makanan asing yang sekarang banyak disukai anak-anak milenial. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.